Perkenalkan, saya Firda Dwi Damayanti, NIM 22110101300030 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini membuat video untuk laporan hasil penelitian dengan judul Strategi Efektif dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Sekolah di SDN Kranjingan 3 Jember, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah microleading yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Dasar Negeri Kranjingan 3 Jember sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran vital dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Namun, untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal diperlukan strategi manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Dasar Negeri Kranjingan 3 Jember ini memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, untuk mencapai pendidikan yang optimal, manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif menjadi sangat krusial. Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup pengelolaan sumber daya keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk yang pertama dari pemerintah, masyarakat, dan sumbangan lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, SDN Kranjingan 3 dapat memanfaatkan dana yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kurikulum yang diterapkan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah perencanaan anggaran yang partisipatif, di mana seluruh pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sehingga dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan juga menjadi penting, dengan mencari dana dari berbagai sumber, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap penggunaan dana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya evaluasi sistematis, pihak sekolah dapat melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang berfokus pada strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN Kranjingan 3 Jember. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis struktur pembiayaan pendidikan, untuk memahami dan menganalisis struktur pembiayaan yang ada di SDN Kranjingan 3, termasuk sumber-sumber dana dan alokasi yang dilakukan untuk berbagai program pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi strategi manajemen yang efektif. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi-strategi manajemen pembiayaan pendidikan yang telah diterapkan di SDN Kranjingan 3 dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan yang ketiga yaitu menilai dampak pembiayaan terhadap mutu pendidikan. Untuk menilai dampak dari pengelolaan pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan yang diterima oleh siswa, termasuk hasil belajar dan fasilitas yang tersedia. Untuk tujuan yang keempat yaitu memberikan rekomendasi kebijakan. Untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan penelitian mengenai kebijakan dan praktik manajemen pembiayaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Kranjingan 3. Yang terakhir yaitu mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Untuk mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan di sekolah. Dengan mencapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan peneliti ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan yang lebih baik di SDN Kranjingan 3, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi-strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, berdasarkan pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan dan dampaknya terhadap mutu sekolah.
Observasi langsung dilakukan untuk melihat langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan sekolah dan penggunaan dana dalam kegiatan pendidikan. Sedangkan studi dokumentasi berupa analisis terhadap laporan keuangan sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS serta dokumen evaluasi mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember. Tujuan analisis kebutuhan pembiayaan di sini yaitu yang pertama untuk identifikasi kebutuhan, yang kedua untuk perencanaan anggaran, yang ketiga untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir untuk selanjutnya proses analisis kebutuhan pembiayaan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data terkait kondisi pendidikan saat ini, termasuk jumlah siswa, fasilitas yang ada, dan kualitas pengajaran. Yang kedua yaitu evaluasi kebutuhan, menilai data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kebutuhan spesifik dalam konteks pembiayaan. Ini bisa meliputi analisis gap antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu prioritas kebutuhan. Menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak dari kebutuhan yang telah diidentifikasi. Hal ini membantu dalam pengalokasian dana yang lebih efisien. Yang keempat yaitu rekomendasi pembiayaan. Mengembangkan rekomendasi untuk sumber pembiayaan yang dapat digunakan sebagai potensi kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga donor. Pentingnya analisis kebutuhan pembiayaan di sini, yaitu lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan pendidikan berkualitas. Ia juga membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan nasional. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SDN Kranjingan 3 ini, penting untuk melakukan analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai aspek pendidikan di sekolah. Berikut adalah analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember. Yang pertama, identifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan. Fasilitas yang pertama yaitu fasilitas belajar. Di SDN Kranjingan 3 ini fasilitas belajar yang ada sudah cukup memadai, mulai dari ruang kelas yang bersih, lengkap dengan peralatan piket, papan tulis tersedia 2 buah tiap kelasnya, perpustakaan juga lengkap mulai dari buku mata pelajaran, buku paket, komik untuk dibaca saat siswa istirahat, dan ada juga buku tentang perjalanan para nabi dan masih banyak lagi. Di SDN Kranjingan 3 juga sudah dilengkapi dengan adanya musola yang digunakan untuk praktik sholat dan mengaji. Selanjutnya yaitu peralatan dan sumber belajar. Di SDN Kranjingan 3 ini juga sudah dilengkapi dengan buku ajar yang sudah tersedia di perpustakaan. Siswa bisa membacanya di saat istirahat sekolah dan bisa meminjamnya untuk dibawa pulang ketika sedang ada tugas belajar. Di SDN Kranjingan 3 juga tersedia proyektor yang berada di kelas 6 yang biasanya digunakan saat guru sedang menjelaskan tugas atau menonton video untuk evaluasi belajar. Selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga pengajar. Yang pertama, kualifikasi guru. Di SDN Kranjingan 3 ini sering mengikuti pelatihan untuk guru seperti mengikuti seminar dan workshop di sekolah lain sampai dengan mengadakan seminar sendiri yang dipimpin oleh kepala sekolah SDN Kranjingan 3 tersebut. Jadi dengan mengikuti dan mengadakan kegiatan seminar dan workshop ini diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas dan skill dalam mengajar siswa. Selanjutnya yaitu kekurangan staf. Di SDN Kranjingan 3 ini untuk tenaga pendidik sudah memadai, namun untuk staf yang mengelola perpustakaan lebih baiknya tidak mengambil guru yang mengajar di kelas agar penjagaan dan pengelolaan perpustakaan bisa lebih maksimal lagi, dan guru yang mengajar bisa lebih fokus untuk mengelola kelas agar lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Kranjingan 3 ini cukup bervariasi seperti ada voli, badminton, tari, menganyam, melukis, dan pramuka. Untuk ekstrakurikuler voli dibiayai langsung oleh sekolah, ekstrakurikuler badminton juga dibiayai langsung oleh sekolah. Namun siswa dianjurkan untuk iuran per minggunya Rp2.000 untuk membeli seperti kop. Ekstrakurikuler tari dibiayai oleh sekolah, namun jika ada event di luar sekolah, siswa juga dianjurkan untuk membayar uang iuran untuk sewa kostum. Ekstrakurikuler menganyam dan melukis dibiayai sekolah, tapi siswa dianjurkan membayar iuran setiap minggunya Rp3.000 untuk membeli cat warna. Dan terakhir, ekstrakurikuler pramuka dibiayai oleh sekolah dan siswa dianjurkan membayar iuran ketika akan mengikuti lomba.
Yang keempat yaitu kesejahteraan siswa. Di SDN Kranjingan 3 ini mengadakan beberapa bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu untuk menjamin kesejahteraan siswa, antara lain yang pertama pengadaan buku dan perlengkapan sekolah. Di SDN Kranjingan 3 menyediakan buku tulis, buku latihan, dan alat tulis gratis untuk siswa yang kurang mampu. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan bimbingan belajar. Di SDN Kranjingan 3 ini juga mengadakan program bimbingan belajar gratis bagi siswa kurang mampu untuk membantu mereka memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler gratis. Di SDN Kranjingan 3 juga memberikan akses gratis untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah bagi siswa kurang mampu sehingga dapat membantu pengembangan diri siswa. Kegiatan pelatihan dan pembinaan. Untuk mengadakan seminar atau workshop bagi guru dan staf di SDN Kranjingan 3 Jember memerlukan perencanaan yang matang termasuk estimasi biaya yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu biaya penyewaan tempat. Apabila seminar dilakukan di luar sekolah, biaya sewa tempat harus diperhitungkan menurut kepala sekolah di SDN Kranjingan 3. Ini rata-rata biaya sewa uang pertemuan estimasi berkisar 1 juta sampai 3 juta per hari. Untuk honor pembicara atau narasumber, jika mengundang pembicara atau narasumber dari luar dapat berkisar antara 500 sampai 2 juta rupiah, tergantung pengalaman dan reputasi pembicara. Selanjutnya yaitu biaya perlengkapan acara. Biaya untuk alat presentasi seperti proyektor, layar sistem suara, serta perlengkapan lainnya seperti flipchart, spidol, dan materi cetak estimasinya bisa sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah. Untuk konsumsi peserta yaitu selama seminar, jika seminar berlangsung 1 hari, biaya konsumsi per orang berkisar antara 50.000 sampai 100.000. Untuk promosi dan publikasi, jika diperlukan biaya untuk promosi acara seperti spanduk, poster, atau pengumuman membutuhkan biaya sekitar 200.000 sampai 500.000. Untuk biaya lainnya mempertimbangkan adanya biaya tak terduga atau biaya tambahan lainnya, sebaiknya siapkan dana cadangan sekitar 10-15% dari total anggaran. Berdasarkan estimasi di atas, total dana yang dibutuhkan untuk mengadakan seminar atau workshop bagi guru dan staf di SDN Kranjingan 3 Jember dapat berkisar antara 3.900.000 hingga 9.800.000. Rincian biaya ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik dan skala acara yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu memetakan pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember. Memetakan pembiayaan pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan aliran dana dalam sistem pendidikan. Proses ini penting untuk memahami bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan dan digunakan dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari pengadaan fasilitas hingga pengembangan kurikulum. Tujuan pemetaan pembiayaan pendidikan di sini yaitu transparansi. Memetakan pembiayaan pendidikan membantu menciptakan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan. Dengan pemetaan yang jelas, semua pemangku kepentingan dapat melihat bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Yang kedua yaitu efisiensi. Dengan memahami aliran dana, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi area di mana dana dapat digunakan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu perencanaan strategis. Pemetaan ini juga mendukung perencanaan strategis dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan dan prioritas pembiayaan, sehingga lembaga pendidikan dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu pentingnya memetakan pembiayaan pendidikan. Memetakan pembiayaan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan mendapatkan perhatian yang tepat dalam hal pendanaan. Dengan pemetaan yang baik, lembaga pendidikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan yang ada dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengawasan penggunaan dana, sehingga dapat mendorong kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, memetakan pembiayaan pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Untuk mengelola pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3, penting untuk memetakan alokasi dana sesuai dengan kategori belanja yang diperlukan. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai adalah komponen yang penting dalam anggaran organisasi yang mencakup semua pengeluaran untuk menggaji dan memberi tunjangan kepada pegawai. Berikut penjelasannya.
Untuk gaji, yaitu gaji adalah pengeluaran untuk membayar gaji pokok pegawai termasuk gaji bulanan atau tahunan. Yang kedua, tunjangan, yaitu pengeluaran untuk membayar tunjangan pegawai seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, insentif, yaitu pengeluaran untuk membayar insentif kepada pegawai seperti bonus, tunjangan kinerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu asuransi. Pengeluaran untuk membayar premi asuransi pegawai seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan lain-lain. Jenis belanja pegawai di sini ada dua, yaitu belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Untuk jumlah pegawai dan struktur organisasi yang kompleks dapat meningkatkan belanja pegawai. Kebijakan penggajian juga kebijakan penggajian yang baik dapat mempengaruhi belanja pegawai. DN Keranjingan 3 ini belanja pegawainya meliputi untuk yang pertama gaji dan tunjangan. Untuk gaji guru, jumlah guru yang ada di SDN Keranjingan 3 ada 10 guru. Gaji bulanannya per guru yaitu sekitar Rp2.500.000. Total gaji bulanan per guru yaitu 10 guru dikalikan Rp2.800.000 sama dengan Rp28 juta. Gaji tenaga administrasi di sana ada 3 tenaga administrasi. Untuk gaji bulanan per tenaga administrasi yaitu Rp2 juta. Total gajinya 3 orang dikalikan Rp2 juta yaitu Rp6 juta. Gaji staf pendukung, jumlah staf pendukung ada 2 orang. Gaji bulanan staf pendukung yaitu Rp1.500.000 per staf. Jadi total gaji staf pendukung untuk 2 orang yaitu 2 dikalikan Rp1.500.000 sama dengan Rp3 juta. Total alokasi dana gaji per bulan yaitu 28 juta ditambah 6 juta ditambahkan 3 juta yaitu Rp37 juta. Selanjutnya yaitu di sini membahas tentang pelayanan kesehatan darurat atau pemeliharaan fasilitas atau juga yang bisa disebut dengan jasa layanan. Yang pertama di sini yaitu layanan jasa di lembaga pendidikan adalah layanan yang disediakan untuk mendukung kegiatan belajar, mengajar, dan meningkatkan kualitas hidup siswa dan para staf. Berikut adalah penjelasan rinci tentang beberapa jenis layanan jasa di lembaga pendidikan SDN Keranjingan 3. Untuk jasa layanan kebersihan, yang pertama pembersihan ruangan. Layanan kebersihan yang disediakan untuk membersihkan ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Untuk pengelolaan sampah, layanan kebersihan yang disediakan untuk mengelola sampah dan limbah di lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan sistem, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan mental, pelayanan kesehatan darurat. Manfaat dari layanan jasa di lembaga pendidikan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN Keranjingan 3 Jember. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran yang efektif. Yang kedua pengelolaan dana yang transparan. Yang ketiga pencarian sumber dana alternatif. Yang keempat penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima pelatihan dan pengembangan. Yang keenam evaluasi dan monitoring. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang hasil laporan penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.